Pak, sepertinya mic-nya belum di-on kan, Pak? Mic-nya belum di-on kan, Pak? Oh iya, mohon maaf. Oke, berkenaan dengan topik-topik atau materi perkuliahan atau memang isu-isu yang terkait dengan syariah, nanti bisa kita jumpai di sana, misalnya ada yang kita pelajari hari ini, misalnya tentang keuangan syariah, nanti ada ekonomi syariah, terus kemudian mungkin secara umum ada politik syariah ya, terus kemudian tatanan bermasyarakat atau bernegara syariah, misalnya sebutannya khilafah gitu, atau yang lain ya, berkenaan dengan termasuk ubudiyah atau hal-hal yang sifatnya ibadah. Nah, kesemuanya itu tidak menjadikan kita terus kemudian, oh ini apakah hanya sekedar label, nah atau diversifikasi ya, kalau di produk itu nanti ada bank syariah, ada bank umum, ada bank syariah, ya ini diversifikasi saja. Atau seperti apa sih syariah itu? Gitu. Nah, ini yang topik yang penting saya kira untuk menjadi landasan berpikir, kerangka berpikir syar'i. Sehingga syariah ini tidak hanya sekedar, oh ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, tidak hanya sekedar itu. Atau ini adalah kegiatan yang khusus untuk muslim. Atau yang ada bau-bau muslimnya. Atau yang ada ucapan basmalahnya di awal. Gitu. Dan hamdalah di akhir. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini kerangka berpikir syar'i inilah yang melandasi. Ini menjadi hal yang penting karena kalau tidak dimengerti bagaimana berpikir syar'i sebagai framework atau sebagai mindset seorang muslim atau kita mengenal syariah itu, maka bisa terjadi ya suatu kondisi kemudian kita mislead atau jadi keliru yang memahami bahwa oh ternyata produk misalnya lembaga keuangan syariah. Nah, di dalam faktanya mungkin orang akan membandingkan bagaimana sih misalnya pinjaman atau bisa mengakses pendanaan dari lembaga keuangan syariah dan yang non syariah. Kok ternyata lebih ribet yang syariah? Nah, ini nanti akan terbentuk mindset, oh justru lebih ribet, justru lebih rumit atau justru lebih sulit misalnya. Kok jadi banyak aturannya dan seterusnya. Nah, ini yang merupakan salah satu contoh kalau hanya sekedar melihat syariah itu hanya luarnya saja atau berpikirnya tidak dilandasi konsep berpikir syar'i ya, akliyah saksiyah, akliyah Islamiyah ibaratnya, berpikir yang syar'i. Bagaimana frameworknya juga syar'i, mindsetnya juga syar'i. Tidak hanya sekedar covernya yang syar'i, ada basmalahnya, gitu. Terus kemudian ada tulisan Arabnya, gitu. Terus kemudian yang putri juga misalnya berkerudung dan berjilbab misalnya seperti itu. Nah itu adalah pemahaman yang keliru karena memang tidak memahami syariat dengan tepat. Nah sebelum jauh ke sana, mohon maaf ini semua kelas PBN ada yang non muslim tidak? Ada Pak. Ada berapa orang? 3 orang Pak kayaknya Pak. 3 orang ya? Iya Pak. Nanti ya bisa melihat dalam konteks ini ya, termasuk ya apa memahami atau mengerti lah, atau bisa mendapat gambaran lah seperti sebetulnya berpikir saat itu seperti apa. Masalahnya kadang seorang muslim kadang juga apa keliru ya memahami berpikir syar'i itu atau kurang tepat memposisikan berpikir syar'i itu tadi. Apakah nanti akan ada perumah syariah, kemudian ada produk keuangan syariah, atau ada kemudian hukum syariah di sana misalnya. Apa yang dipahami? Putung tangan, rajam. Nah, terus kemudian di ini ya, di kisos dan seterusnya. Atau yang seperti apa? Nah, ini yang termasuk juga selain muslim, mungkin sebagian yang non-muslim di sini nanti bisa belajar seperti apa syariat itu. Nah, sehingga tidak jatuh pada stigmatisasi oh syariah itu kejam, syariah itu ini ya apa radikal, syariah itu kolot dan seterusnya. Nah, berpikir syar'i ini ya yang menjadi satu kerangka berpikir bagi seorang muslim harusnya tentu saja itu. Nah,
nanti akan kita bahas dalam forum ini berkenaan dengan apa itu syariat. Kenapa kita harus taat syariat dan seperti apa sih berpikir syariat itu. Dan nanti akan berikan pengantar hukum syariat setelah dalil syarak ya. Terutama berpikir syar'i nanti. Untuk detail berkenaan dengan hukum syarak dan dalil syarak nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Nah, satu hal berkenaan dengan syariat, secara definitif, syariat secara bahasa ini berasal dari hukum syar'i ya. Nah, hukum syariat al-hukmu syar'i huwa hitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Bahwa hukum syariat ini adalah seruan Allah sebagai pembuat hukum. Pembuat hukum ini kita sebut sebagai ibaratnya legal drafter ya, atau otoritas yang memiliki hak untuk mengatur. Nah, itu disebut dengan syari', pembuat hukum. Al-muta'alliqu bi af'alil ibad, yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Nah, ini satu hal yang penting untuk digarisbawahi, ada seruan ya. Hitop ini adalah seruan, satu bentuk pernyataan, satu bentuk ucapan atau satu bentuk qanaah ya, ada indikasi. Dari siapa? Asy-syari'. Nah, makanya dalam Islam yang memiliki otoritas tertinggi dalam membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Khaliq itu sendiri, atau pembuat hukum itu. Nah, selain itu tidak boleh, selain itu tidak ada. Selain itu merupakan hukum-hukum yang sifatnya berarti itu tidak hukum syariat, bukan hukum Islam gitu. Tetapi hukum tentu berarti hukum perbuatan manusia, atau hukum berasal atau diperoleh dari manusia. Yang berkenaan dengan apa? Muta'alliqu bi af'alil ibad. Sehingga yang dimaksud dengan objeknya, kalau subjeknya itu adalah manusia, nah, subjek pembuatnya itu adalah asy-syari' ini. Asy-syari' ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berkenaan dengan apa? Muta'alliqu bi af'alil ibad, perbuatan manusia. Yang diatur adalah perbuatan sebetulnya. Nah, sehingga di sana nanti kita bisa pahami bahwa hukum syariat itu sangat dominan atau mostly hampir sebagian besar itu berkenaan dengan perbuatan manusia. Sedangkan yang berkenaan dengan kebendaan itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Kalau dari kitab-kitab atau belajar di sejarah kitab-kitab agama yang lain, nah itu kalau ada agama-agama yang mengatur itu syariat-syariat atau aturan-aturan sebelumnya justru kebalik gitu. Kadang yang diatur itu malah misalnya di syariat Taurat, di Nabi Musa itu malah justru banyak yang diatur adalah tentang berkenaan dengan kebendaan, asya, bukan af'al, bukan perbuatan. Nah, ini yang membedakan, sehingga kaumnya Nabi Musa mendapatkan syariat punya untuk Nabi Musa sendiri, hanya untuk kaumnya sendiri, dan ada batas waktunya. Nah, ketika datang Nabi dan Rasul baru, maka syariat itu digantikan, dihapus ibaratnya, atau dinasah kalau bahasa itu, atau diperbarui, atau diperbarui ya lebih tepatnya, atau legalisir yang baru. Nah, begitu juga dengan syariat sebelumnya. Nabi Musa itu ada syariat-syariat berkenaan dengan asya atau benda itu yang boleh dimakan itu hanya ini misalnya. Yang diatur adalah bendanya, kamu boleh makan hanya ini. Nah, selain itu tidak boleh. Nah, tetapi beda dengan ini, syariat untuk Nabi Muhammad, untuk kaum muslimin, dan hingga akhir masa atau hingga akhir zaman nanti, hari kiamat, itu berkenaan dengan af'al manusianya, perbuatannya. Jika kalau kita lihat hikmahnya, maka dalam Islam tidak masalah kita mengadopsi atau misalnya mengambil hal-hal berkenaan dengan fisik, misalnya teknologi dari barat, atau dari peradaban lain, atau dari negara lain. Pada waktu itu juga, misalnya kita belajar, nanti kita akan menelusur lebih jauh, misalnya tentang catatan dalam pembukuan negara khilafah pada waktu itu, atau lebih tepatnya di masa Umar ya.
Umar pada waktu itu mengadopsi sistem diwan atau sistem pencatatan keuangan negara yang diambil dari Persia, dan itu tidak masalah. Kenapa ya? Karena pada waktu itu perkembangan perkembangan Islam semakin meluas, terus kemudian daulah juga semakin banyak dan Islam semakin menjangkau lebih banyak, dan waktu itu Umar mendapati ya kesulitan atau mengadopsi satu bentuk pengelolaan tata keuangan yang ada di Persia dalam bentuk dewan, dan itu dibolehkan atau diadopsi dan disepakati oleh kaum muslimin. Nah, beda waktu itu sempat juga Umar, tapi di masa Nabi sempat membawa Taurat ya, atau keping-keping Taurat atau lembaran-lembaran Taurat yang waktu itu dikasih oleh atau diperoleh dari Persia juga ya, di Persia dan beberapa dari suku-suku ini ya di luar Arab ya. Waktu itu terus kemudian Rasulullah marah ya, dan tidak membolehkan, terus kemudian suruh membuang. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan afalnya, dengan aturan-aturan, dengan perbuatan manusia itu. Padahal Islam, Nabi Muhammad SAW datang membawa syariat baru yang menggantikan syariat sebelumnya dan untuk digunakan sepanjang masa setelah Nabi Muhammad. Karena tidak ada syariat setelah Nabi Muhammad, tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Begitu. Nah, kemudian beliau menyampaikan bahwa apabila Musa hadir ataupun ada di tengah-tengah kita saat ini, di masaku, maka dia juga akan menjadi umatku. Artinya bahwa cukuplah Islam dengan syariatnya. Nah, adapun syariat-syariat kaum-kaum sebelumnya, syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya, ini juga diyakini dalam Islam, tetapi syariatnya itu mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Rasul. Begitu juga dengan keberadaan Nabi Isa ya, mungkin yang beragama Nasrani, dan juga keberadaan Musa gitu, atau bahkan Nabi Ibrahim. Kita selaku kaum muslim, kita juga meyakini ya bahwa Nabi Isa itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa juga demikian, Nabi Ibrahim juga demikian. Tetapi dalam hal syariat, dalam hal pengaturan agama, kita meyakini atau dalam syariat Islam itu menjelaskan bahwa syariat yang boleh dilakukan atau boleh dijalankan oleh seorang muslim itu adalah syariat terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Nah, ini bedanya. Yang dibawa atau yang diatur dalam Islam itu adalah perbuatan hambanya, bukan benda-bendanya ya. Nah, makanya nanti Islam sangat fleksibel dan sangat bahkan recognize ya, mengakui perubahan apapun atau perubahan yang ditinjau dari aspek teknologi, terus kemudian pengetahuan, bahkan ya Muslim scholar ini juga menginisiasi banyak jadikan Muslim atau banyak dan tidak ada satupun peradaban yang meniscayakan kontribusi peradaban Islam, dan peradaban sekarang banyak sekali Muslim scholar ataupun kalangan Muslim, jadikan Muslim yang memberikan kontribusi. Karena apa? Karena Islam mendorong pengetahuan tadi. Islam tidak bertentangan dengan akal manusia, dan Islam tidak bertentangan dengan hukum-hukum alam. Dan ini menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam tadi. Nah, itu. Inilah syariat. Ya, syariat ini berkenaan dengan perbuatan manusia, sehingga dari sini harus dipahami bahwa perbuatan itu syariat itu tidak mengatur haramnya makan babi atau bangkai, itu pun sedikit, tapi di luar itu dibolehkan hanya benda-benda yang ini. Nah, ini kitab syar'i berkenaan dengan aktivitas hamba berupa tuntunan, al-iqtida, terus kemudian penetapan, al-wad'i, dan pemberian pilihan. Mungkin ini istilah-istilah syariat yang ingin saya kenalkan, tapi mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut, mungkin sekali dua kali belum hafal atau belum paham, tapi dalam pengantar ini ingin saya tunjukkan bahwa afalnya manusia itu apa, perbuatan manusia yang mana, apakah yang beribadah saja, apakah yang sholat saja, puasa, zakat, infak, sedekah, kemudian haji gitu, apakah itu? Nah, dalam Islam ditujukan ternyata Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah saja. Nah, ini berkenaan dengan tuntutan, apa sih bentuk
iktidha tadi ya. Topnya itu bentuknya apa? Seruan itu bentuk apa? Ya sama seperti seruan itu kayak seperti sinyal ya atau sign ya. Kalau ibaratnya kalau di aturan negara ya ada aturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu itu kan cuma logo. Nah, itu juga ada seruannya gitu. Seruan kalau dilarang belok kiri ya jangan belok kiri. Ada panah gambar kiri terus dicoret gitu ya. Nah, dilarang belok kanan, belok kanan. Kalau ada panah lurus ya ini jalan satu arah. Nah, itu bentuk seruan atau bisa juga larangan, himbauan atau bahkan keharusan. Nah, itu. Sehingga ada bentuk-bentuknya tuntutan yang harus dikerjakan, ada penetapan berkenaan dengan aktivitas yang sifatnya administratif ya, dan pilihan, boleh dilakukan atau boleh tidak. Nah, asyari ini pada hakikatnya, syari ini adalah pembuat hukum, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyeru ini melalui Muhammad Rasulullah itu juga mencakup beberapa komponen ya. Pembuat syara itu Allah, tetapi yang dimaksud dengan asyari ini juga melibatkan sunnah dan ijma. Artinya ada yang secara letterlek itu ada dalam Al-Quran, tetapi ada juga yang tidak masuk dalam Al-Quran, tapi dilakukan atau disampaikan oleh Nabi, yang disebut dengan sunnah. Nah, hukum syara terbagi menjadi dua. Nah, kitabus syar'i tadi ada yang taklifi dan ada yang wat'i. Nah, gampangannya kalau di hukum formal mungkin kita bisa lihat di sana ada undang-undang. Nah, undang-undang atau peraturan misalnya, peraturan. Nah, peraturan itu ada terbagi di beberapa pasal ya. Pasal pertama misalnya undang-undang COVID ini ya. Dulunya kan Perpu, sekarang jadi undang-undang ya. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini karena buatan manusia, harusnya hierarkisnya kan dari undang-undang dasar, undang-undang, terus baru Perpu atau PP ya, peraturan pemerintah itu. Nah, harusnya yang bawah tidak bisa mengganti yang atas, tapi karena buatan manusia yang bawah boleh saja ganti atas. Nah, undang-undang berkenaan dengan COVID ini ada beberapa pasal. Nah, memang bukan sebutannya undang-undang karantina atau undang-undang kesehatan ya, tapi undang-undang darurat COVID ini karena penyelamatan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Jadi jangan heran kalau nanti atau sudah banyak dari peraturan pemerintah itu memang lebih mengutamakan ekonomi ya daripada manusianya ya, karena memang undang-undangnya demikian. Nah, ini nggak usah protes ya. Protes ya kenapa anggota dewannya mengesahkan itu? Karena anggota dewannya kroninya juga, temannya juga. Nah, secara umum ada pasal-pasal itu yang itu merupakan taklifi, ibaratnya gitu. Seruan yang bersifat pasti tadi, maupun pilihan. Dan ada yang wat'i ya, wat'i ini interpretasi ini. Biasanya ada undang-undang itu ada penjelasan atau surat edaran atau misalnya instruksi. Nah, itu adalah level yang di level tertentu tadi ya, misalnya instruksi presiden atau peraturan undang-undang tadi, misalnya undang-undang berkenaan dengan COVID itu. Nah, salah satu pasalnya disebutkan misalnya bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berkenaan dengan penanganan COVID ini tidak merupakan bagian dari hukum-hukum yang nanti bisa dipidanakan karena adanya kerugian negara. Ini mengulang misalnya kejadian atau mengantisipasi ada menteri yang ibaratnya dituntut karena adanya krisis keuangan ya, terus kemudian bailout Century. Nah, untuk mengantisipasi itu ya dibuat pasal itu bahwa pasal 27 yang kontroversi itu, bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan merupakan bagian dari undang-undang yang termasuk kerugian negara. Nah, disebut seperti itu sehingga kebijakan ini atau yang mengeluarkan kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Nah, ini kan kontroversi ya. Terus kemudian di sana akan ada
penjelasannya. Nah, penjelasan itu apa sih? Biasanya ada penjelasan secara langsung di dalam undang-undang itu. Kadang juga biasanya akan dideskripsikan lagi lebih lebih detailnya, entah itu ada instruksi, entah itu ada surat edaran atau semacam penafsiran. Nah, itulah Kitabul Wad'i. Nah, itu ya. Hukum syara ini. Nah, karena berkenaan dengan perbuatan manusia, maka ada beda ya dengan benda dan perbuatan itu. Nah, makanya harus difahami oleh seorang muslim, sebetulnya ya Islam mengatur perbuatan itu dalam kapasitas, ya dia sebagai seorang hamba, dia sebagai seorang manusia. Nah, kenapa yang diatur itu adalah perbuatannya ya? Sebetulnya kalau kita pahami dalam konteks entah itu peraturan negara, entah itu struktur dan bahkan ya secara umum teori organisasi, peraturan itu dibentuk untuk mengendalikan perbuatan manusia. Nah, sebetulnya ada strukturnya, ada fungsinya, gitu. Ada tata hukum atau ada tata negaranya, gitu. Dan ada undang-undang dan struktur hukumnya. Nah, hukum ini dibuat untuk mengatur atau untuk mengelola perbuatan manusia itu. Sehingga disebut dengan sistem itu ya, sebetulnya ada aturan, ada struktur, fungsi di sana, ada human-nya. Nah, yang paling berpengaruh terhadap semua itu kan sebetulnya perbuatan manusia itu. Nah, ini yang diatur. Dalam syariat juga demikian. Yang diatur itu adalah perbuatannya bukan bendanya atau aspek-aspek yang sifatnya bahkan juga spesifik, aspek-aspek yang sifatnya physical atau things atau sesuatu yang tangible. Nah, tidak seperti itu. Nah, dalam Islam dibedakan antara benda dan perbuatan. Ada perbedaan antara benda atau barang dengan perbuatan dalam kaitannya dengan seluruhan syara. Nah, ini di dalam Islam syariat, benda ini disebut dengan ma atau al-asya. Ini merujuk pada benda-benda tertentu. Misalnya berkenaan dengan makanan. Nah, ada tata cara makan, ada tata cara untuk menyembelih hewan gitu ya. Ada tata cara untuk memperoleh makan itu. Nah, tetapi berkenaan dengan makanan apa yang boleh, nah itu dalam Islam justru yang diatur adalah yang dilarang. Sehingga selain itu maka dibolehkan. Nah, ini yang membedakan dengan cakupan dari syariat berkenaan dengan perbuatan tadi. Kalau perbuatan itu setiap perbuatan itu harus terikat dengan hukum syara. Setiap perbuatan seorang muslim. Nah, kenapa demikian? Ya karena perbuatan itu merupakan aspek dasar dari perilaku manusia. Dan manusia itu tidak berubah pada aspek perbuatannya. Nah, kenapa ya? Karena di dalamnya manusia dari dulu ya ada kecenderungan, misalnya naluri terhadap 8 jenis, naluri terhadap harta gitu ya, naluri terhadap kekuasaan, harta, tahta, cinta. Nah, itu semuanya dari dulu kayak gitu. Dari dulu juga gitu. Nah, urusan pelakor atau yang sebisalnya. Nah, ini urusan tentang naluri tentang lawan jenis tadi. Ada juga naluri tentang harta ya. Dulu ada Korun, ada Fir'aun dan ini tentang harta. Ada kekuasaan juga. Namrud, Fir'aun, ya ada rezim-rezim yang di seluruh dunia. Pol Pot ada Hitler dan seterusnya yang semuanya ini berkenaan dengan manusia, harta ataupun cinta tadi. Paling seputar-seputar itu. Dan itu tidak berubah. Yang berubah mungkin caranya aja, toolsnya. Kalau dulu harta itu harus dengan emas, berlian gitu. Nah, di masanya Korun, Fir'aun, nah sekarang harta itu yang penting punya saldo di rekening ya, entah itu rekening yang virtual atau rekening-rekening yang sifatnya cuman angka saja. Dan itu bisa membeli semua. Ya. Sedangkan perbuatan sebutannya af'al tadi.
pertanyaannya muamalah ini termasuk benda atau perbuatan. Nah, ini untuk memahami agar kita tidak terjebak pada analisis pada produknya. Ini sekali lagi, berkenaan dengan hukum syariat, berkenaan dengan perbuatan syariat seorang muslim, itu fokus syariat adalah pada perbuatannya. Sehingga nanti kita tidak akan dibingungkan mau beli kendaraan. Nah, sebenarnya kendaraan itu yang diatur apanya, apa kendaraannya yang boleh dinaiki atau cara memperoleh kendaraannya. Nah, itu yang beda. Kalau dulu ya, yang namanya kendaraan favorit ya pakai unta karena zaman unta katanya. Nah, cuman sekarang favorit apa? Oh, bukan unta, tapi yang gambar kuda, entah itu apa namanya mobil kuda, Ferrari kayak seperti itu. Nah, itu mobil-mobil yang miliaran misalnya. Nah, dalam Islam tidak apa-apa punya itu, dan seorang muslim menjadi kaya dengan banyak harta juga nggak masalah. Yang diatur bukan harta bendanya itu, bentuknya, tetapi lebih fokus adalah bagaimana cara memperolehnya, menggunakannya, perilaku terhadap perbuatan itu sendiri. Nah, di dalam syariat ini ada kaidah-kaidah. Nah, dalam berpikir syar'i nanti ada sebetulnya syariat itu kan tadi disebutkan ada Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman atau menyeru harusnya ada di Quran dong. Nah, ini nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Tapi secara umum bahwa Al-Quran dan Sunnah sebagai primary resource ya, sebagai referensi utama, nah itu memberikan gambaran ketentuan bagaimana menjabarkan ketentuan-ketentuan tadi. Nah, misalnya dalam Islam, aqimus sholah wa atuz zakah misalnya. Ya. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah, sholatnya itu berapa rakaat? Kapan waktunya? Bagaimana tata caranya? Tidak dijelaskan di Quran. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Puasanya kapan? Bagaimana tata caranya? Di bulan apa? Dan berapa lama misalnya? Nah, itu tidak dijelaskan di Al-Quran. Nah, sehingga di dalam primary resource itu atau di dalam referensi utama baik Quran maupun hadis ataupun sunnah perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai representasi dari seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, itu memberikan bagaimana memahami, menjabarkan dan melaksanakan perintah-perintah itu atau khitab tadi. Nah, untuk bisa merangkum biasanya para fuqaha atau ahli atau fikih dalam Islam atau ahli hukum Islam itu membuat kaidah. Nah, ini yang disebut. Nah, posisi kaidah itu semacam prinsipal guidance lah, kayak semacam rule of thumb atau semacam aturan main secara umum, tapi bukan statementnya gitu. Nah, misalnya ya aturannya menjadi mahasiswa di UGM itu harus registrasi, harus memenuhi aturan gitu. Nah, kan bisa dikatakan menjadi mahasiswa untuk bisa dikatakan mahasiswa dan mendapatkan misalnya gelar kesarjanaan di kampus, maka dia harus mengikuti aturan kampus. Nah, mengikuti aturan kampus gimana? Ya, secara umum mahasiswa mengikuti perkuliahan, terus kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan itu atau melakukan kewajiban-kewajibannya, memenuhi kewajibannya sehingga bisa tercukupi syarat kelulusan. Nah, itu kan kaidah umumnya. Tapi bagaimana kewajiban itu dilaksanakan? Misalnya perkuliahannya harus berapa SKS, terus kemudian ketika mengikuti perkuliahan keuangan syariah, itu apa aturannya? Nah, itu ada aturan-aturan sendiri, tapi itu sifatnya deskriptif tadi, sifatnya lebih rinci. Nah, tapi ada kaidah yang biasanya digunakan umum. Kalau di hukum positif atau hukum barat yang kita pakai, misalnya ada kaidah manusia secara umum ada bahwa
ini ya, setiap manusia atau setiap orang di mata hukum ini memiliki kedudukan yang sama. Nah, ini equality before law. Nah, itu adalah kaidah atau itu semacam prinsip guidance-nya. Nah, atau selain itu ada kaidah-kaidah lain, misalnya prejudice ya. Misalnya orang tidak boleh dianggap bahwa seseorang itu ya pada dasarnya bersih dari hukum atau tidak melakukan tindakan hukum. Nah, ini kan merupakan kaidah ya, menjadi aturan umum bahwa equality before law, setiap orang sama. Jadi tidak boleh dilakukan ataupun diperlakukan misalnya ya karena dia adalah pejabat negara, menteri gitu ya, korupsi, terus kemudian aturannya harusnya dihukum mati, terus kemudian hanya dihukum sekian tahun penjara. Alasannya apa ya? Karena dibully dan menderita batin. Tapi kalau ada seorang rakyat yang ngambil karena kelaparan atau melakukan tindakan pelanggaran, tidak memiliki masker misalnya di masa PSBB itu, terus kemudian dihukum, didenda. Nah, itu sangat kejam sekali. Nah, itu kan berarti prinsip equality before law tidak berlaku, meskipun harusnya itu menjadi aturan hukum ya. Nah, bagaimana mengatur aturan hukum yang sama antara koruptor dan masyarakat ini? Nah, itu ada di undang-undangnya yang spesifik. Nah, sedangkan kaidah itu merupakan panduan secara umum yang nanti harus dirujuk pada aturan yang lebih spesifik lagi. Nah, al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalilut tahrimi. Bahwa asal hukum dari sesuatu barang-barang tadi, itu adalah boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Nah, misalnya berkenaan dengan hukum-hukum benda tadi. Bagaimana menonton atau menggunakan HP gitu. Nah, Islam tidak mengatur benda-benda itu secara spesifik, tetapi yang boleh, yang tidak, yang boleh atau yang mana bahasa yang boleh atau yang tidak. Tetapi sebaliknya kaidah umumnya adalah setiap benda yang tidak dilarang maka itu hukumnya boleh. Sehingga hukum asalnya adalah boleh. Al-asyu fil asya al-ibahah, bahwa hukum asal benda itu boleh. Kecuali yang dilarang. Dilarang apa? Misalnya untuk makanan ya babi, anjing, dan hewan-hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Yang haram itu juga termasuk kotoran, yang najis. Ngaca memanfaatkan benda itu baik untuk digunakan sebagai fungsi-fungsi apapun, memanfaatkan atau bahkan memperdagangkan, itu hukumnya haram. Ya, termasuk ibaratnya ya najis itu tidak boleh dimanfaatkan, diperdagangkan dan seterusnya. Nah, itu hukum. Selain itu boleh. Nah, maka menggunakan instrumen perangkat, misalnya telepon genggam yang ada saat ini, atau pada waktu itu menggunakan tadi ya, nanti kita pelajari misalnya ada diwan atau catatan keuangan negara yang diadopsi dari Persia, itu boleh. Nah, hukum syarak terhadap benda ada dua, halal dan haram. Nah, ini kaidah syariat. Kaidah syariat. Sedangkan untuk perbuatan, nah ini beda. Islam membedakan dua hal ini, antara perbuatan dengan bendanya. Untuk benda, hukum asalnya adalah boleh. Untuk perbuatan ini, al-asyu fil af'al at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan ini terikat dengan hukum syariat. Di Kitabul Fikri ini. Nah, hukum benda jelas yang halal dan haram, boleh dan tidak tadi ya. Halal dan haram, yang dilarang dan yang dibolehkan. Jadi 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, ini yang dimaksud dengan perbuatan tadi. Nah, wajib ini harus mandatori gitu, mandatori atau ibaratnya disyaratkan.
Kalau kalau ditinggalkan, ya seorang muslim akan berdosa. Sedangkan untuk sunnah ini dianjurkan, subhi gitu harusnya. Yang mengerjakan dapat pahala dinilai poin tersendiri gitu. Sedangkan yang meninggalkan tidak berdosa. Ada juga mubah. Mubah ini boleh, berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Yang melakukan tidak mendapatkan poin, yang tidak juga tidak mendapatkan poin. Untuk makruh sebaliknya, ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Dianjurkan untuk ditinggalkan. Yang meninggalkan mendapat poin, mendapat pahala. Yang mengerjakan tidak berdosa, tapi ya tidak mendapatkan keutamaan tadi. Di sisi lain, ada yang hukumnya haram. Nah, ini dilarang untuk dilakukan. Nah, kalau dilakukan berdosa, kalau meninggalkan, ini berarti mendapat pahala. Nah, dari sekian perbuatan, nanti akan dikategorisasikan mana di antara 5 itu. Gitu. Nah, ini yang diatur dalam Islam. Nah, ada aturan-aturan perbuatan dengan, misalnya apa yang diharamkan, berzina, sehingga tidak boleh ya berzina atau kumpul-kumpul lah. Atau berbuat yang seperti itu, apalagi yang LGBT gitu kan, diharamkan secara mutlak. Terus apalagi termasuk di dalam Islam dilarang untuk memakan riba. Nah ini hukumnya haram secara mutlak, secara jelas. Itu dalilnya sangat jelas. Terus kemudian apalagi dilarang mencuri, dilarang korupsi, dilarang berkata bohong, harus jujur. Sekali berbohong akan terus berjuang terlurusnya. Nah, begitu juga yang wajib untuk sholat, wajib untuk puasa, wajib untuk zakat, wajib untuk haji, nah, dan banyak yang sunnah dan seterusnya. Nah, ini cakupan perbuatan manusia itu akan terbagi menjadi 3. Nanti dimensi atas perbuatan itu. Perbuatan manusia berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta itu masuk dalam kategori ibadah dan akidah. Ya. Sedangkan perbuatan manusia dengan sesama manusia nanti masuk dalam kategori muamalah dan ukubat. Jual beli, kemudian mencuri, bagaimana hukumnya mencuri, bagaimana hukumnya membunuh, bagaimana hukumnya berzina, dan seterusnya. Bagaimana hukumnya riba itu sama dengan sesama manusia, karena riba tidak berkenaan dengan diri sendiri, mesti dengan sesama, dengan orang lain. Nah, kalau akidah ya berarti percaya pada Allah, percaya pada nabi-nabi sebelumnya, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab Allah, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat. Itu adalah bagian dari akidah, keimanan, belief. Sedangkan ibadah berarti nanti berkenaan dengan puasa, zakat, haji, dan aspek-aspek yang sifatnya hubungan dia dengan Tuhan. Nah, inilah kenapa Islam itu bukan hanya sekedar agama atau religion atau belief saja, ya. Tapi lebih tepatnya Islam itu adalah akidah, itu adalah mabda, ideologi ya ibaratnya. Bagi seorang muslim dia harus punya ideologi dan punya kejelasan. Nah, termasuk ideologi dalam berekonomi, bernegara, bersosial gitu ya. Termasuk dengan sesamanya, termasuk nanti akan ada aturan terkena dengan dirinya sendiri. Sehingga tidak ada dalam Islam, ya ini tubuhku ya punyaku sendiri, hak-hakku dong. Mau dipakai apalah, dilancurkan lah, atau apa sekarang child free, nggak punya anak atau nggak nikah atau apa, atau bahkan mau digemukin, dikurusin, ditambah lebih cantik, dipermak gitu ya, dikasih banyak onderdil lah, misalnya apapun itu, misalnya itu hakikatnya bukan milik kita gitu. Ini hakikatnya adalah barang titipan. Makanya nggak boleh dalam Islam ya bunuh diri ya nggak boleh. Kenapa? Kan itu harusnya kalau hak-haknya sendiri ya kenapa dilarang? Nggak ada orang yang dirugikan gitu. Malah justru lebih baik kan misalnya, karena mengurangi populasi dan mengurangi jatah konsumsi atau jatah pembagi utang.
utang negara atau jatah pembagi kewajiban pajak. Ini tidak boleh. Sehingga haram hukumnya kalau dengan diri sendiri, melukai diri sendiri, membunuh diri sendiri, atau ngotak-atik atau ngobras ibaratnya ya badan kita. Tidak boleh dipermak atau dikasih tempelan onderdil apapun lah ya. Hidung kurang mancung ditambah, kurang pesek dikurangi gitu. Atau kurang besar dibengkokin, bengkok kiri kanan atau apalah gitu. Nah itu hakikatnya dengan dirinya. Nah di dalamnya akan ada ketentuan dengan makanan, minuman, pakaian, akhlak. Makanan dengan diri sendiri ada ketentuannya, minuman juga, berpakaian juga. Gitu. Mau pakaian atau tidak gitu kan, di tengah jalan raya itu kan hak-haknya dia atau ya orang lain nggak punya hak dengan diri orang lain. Enggak seperti itu dalam Islamnya. Termasuk akhlak. Nah, inilah perbuatannya. Sehingga yang diatur itu bukan bajunya ya. Yang diatur dalam Islam misalnya dalam hal ini menutup aurat, itu adalah menutup auratnya, perbuatan menutupnya. Sedangkan misalnya pakai gamis ya itu bukan kewajiban. Tapi cara untuk menutupnya itu, perbuatan menutup auratnya di tempat di tempat umumnya. Nah, ini ada subjek pelaku syariah nanti di sana untuk individu, kelompok dan negara. Kalau tadi dimensi kepada ubudiyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian kepada sesama, muamalah dan akidah, dan juga kepada dirinya sendiri. Berpakaian juga yang menutup aurat, terus kemudian makan, minum ini juga. Nah, sedangkan ditinjau dari subjeknya, ada individu, kelompok, dan negara. Dalam ketiga dimensi itu ada pelaku sendiri-sendiri dalam syariat. Ada individu, di sana ada ibadah, itu bisa dilakukan individu, makan, minum, pakaian, muamalah, dakwah. Dakwah itu menyeru kepada kebaikan. Kemudian kelompok ada muamalah, ada dakwah, yang diseru adalah kelompok-kelompok tertentu, menyeru untuk kebaikan, berkelompok gitu ya. Dakwah juga mengajar pendidikan, kemudian mengajar atau memberikan pemahaman larangan riba dan seterusnya, itu kelompok. Dan ada juga yang negara, cakupannya muamalah, dakwah, dan ukubat. Ukubat ini berkenaan dengan sanksi. Sanksi yang wajib menerapkan itu adalah negara. Makanya tidak boleh ada kelompok potong tangan, tidak boleh. Kelompok terus kemudian meracam juga tidak boleh. Kelompok ada yang korupsi terus kemudian dijatuh hukuman korupsi, itu juga tidak boleh. Nah, hukum-hukum berkenaan dengan ini harus negara. Nah, ini ada porsinya sendiri-sendiri. Mengapa wajib di syariat diterapkan ya? Ini karena konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, maka seorang muslim ini kepercayaan bahwa Allah tidak akan menzolimi hambanya, itu adalah fundament utama. Kalau Allah menciptakan seorang kita hamba, seorang Tuhan ya. Tuhan itu menciptakan makhluk. Dia tidak mungkin membuat aturan yang akan merugikan atau memperdaya atau mengurangi atau bahkan melukai makhluknya itu. Allah menciptakan alam semesta ini sempurna, sangat sempurna. Matahari berputar pada porosnya, bumi juga demikian. Tidak ada sedetik pun atau sekecil apapun dari aturan ini yang tidak terukur, yang tidak terpikirkan, yang tidak lengkap sehingga mengakibatkan kerusakan ataupun tabrakan. Begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia sangat sempurna. Tidak ada yang mampu menirunya, tidak ada mampu yang memahami. Bahkan sampai sekarang kita masih belajar tentang manusia, tentang diri kita sendiri. Paling banter dari fisiknya ya. Sebagai dokter misalnya, oh ini kena COVID saja, oh dulu katanya yang menyebabkan meninggalnya itu adalah komorbid. Itu bukan itu. Oh, katanya meninggal karena saturasi oksigennya. Oh, itu salah satu aja. Oh, meninggal karena usia tua. Oh, karena setiap
setiap manusia, setiap badan manusia itu punya keunikan. Dan Allah menciptakan satu makhluk yang sangat kecil itu terus kemudian menggegerkan seluruh dunia dan banyak menimbulkan korban. Insya Allah. Ini kalau bukan karena kekuasaan, kalau karena maka seorang muslim ya tentu kepada siapa gitu. Lebih tidak logis lagi kalau nggak ada Tuhan. Gitu. Apakah semua itu terjadi tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba ada COVID terus kemudian? Apakah tiba-tiba bisa hilang? Nah ini kan. Nah kemudian yang kedua ini mu'alajat lima syakilil insan. Ini sebagai solusi. Islam hadir dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membawa solusi apa? Pada waktu itu menghapus kemusyrikan, menghapus perbudakan manusia, menghapus riba dan juga eksploitasi, menghapus tatanan masyarakat sosial yang mengutamakan harta tahta dan kekuasaan tadi. Dalam Islam yang paling utama bukan karena warna kulitnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, tetapi karena keimanannya. Sehingga dalam Islam akan ada kesetaraan. Ini yang sangat jelas-jelas eksplisit disebutkan. Bukan karena human right, nggak jelas itu human right. Bukan karena demokrasi juga dikontrol oleh pemilik modal. Tetapi karena keyakinan tadi dan Islam membawa solusi. Setelah Nabi Muhammad diterima seluruh ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat. Ya karena sangat logis, sangat manusiawi, memanusiakan manusia. Dan membawa rahmat, baik bagi muslim maupun non-muslim. Tidak perlu lagi Sustainable Development Goal lah, ya. Atau minimum MDGs dulu, Millennium Development Goal. Apa itu SDGs, Sustainable Development Goal? Salah satu misalnya mengurangi jumlah polusi, mengurangi jumlah pemanasan global. Tapi bisa dikonversi dengan uang ya sama aja. Mewajibkan gitu ya, mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan yang punya dampak lingkungan besar untuk menyediakan sekian untuk konversi. Nah, akhirnya konversi itu juga bisa dikonversi lagi menjadi uang dan nanti yang penting dibayarkan ke pemerintah atau ke sosial tertentu sebagai CSR. Ya sama aja tadi. Nah, fala Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan, fala wa rabbika, demi Tuhanmu. La yu'minuna, mereka tidak akan beriman hatta yuhakimuka, hingga mereka menjadikan kamu Muhammad fima syajara bainahum, hakim ya, sebagai pemutus hukuman, sebagai orang yang direferensi dalam berhukum dalam perkara yang mereka perselisihan bainahum. Tsumma yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak merasa keberatan harajan ya, mimma qadaita, atas apa yang kamu berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, pada waktu itu Muhammad juga sudah ditawari sebelum hijrah. Ya udah Muhammad, enggak usahlah. Kamu apa sih dakwakan Islam itu, ngajak orang-orang masuk Islam itu apa sih? Kalau pengen jadi orang kaya, kita akan kumpulkan seluruh harta orang Quraisy. Kami serahkan kepadamu, terus kemudian kamulah menjadi orang yang kaya. Paling kaya di antara Quraisy. Atau pengen jadi penguasa, kita akan angkat kamu sebagai penguasa, sebagai pemimpin, dan tidak ada orang lagi yang lebih tinggi kedudukannya daripada kamu. Atau ingin orang yang cantik di antara kamu, pilihlah mana yang di antara kita yang kamu suka. Sebelum menyebarkan Islam, Muhammad ini juga dikenal sebagai Al-Amin, sebagai orang yang dipercaya. Tapi tiba-tiba menyebarkan Islam, mengajak orang Islam, yang menjadi masalah apa? Runtuh aturan mereka, runtuh tatanan sosial mereka, runtuh urusan-urusan yang sifatnya tradisional mereka, tradisi-tradisi mereka. Biasanya menyembah berhala, biasanya mengatur bagaimana perbudakan, bagaimana mengatur ekonomi, bagaimana mengatur hukum-hukum dan pidana sanksi-sanksi itu.
Sekarang Muhammad datang dengan aturan baru. Dia datang mengajak pada keimanan yang baru, pada Tuhan yang baru. Janganlah itu lakukan. Kalau hanya sekedar jadi penguasa, kamu lakukan itu menjadi penguasa, menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang paling dihormati, memiliki banyak keturunan atau memiliki istri paling cantik. Mau yang mana kita akan berikan. Cuman jangan urusin yang ini tadi. Nah inilah. Nah ternyata itu tidak diterima. Bahkan apa jawaban Rasul? Kalaupun mereka orang Quraisy itu mampu memberikan kekuasaan dengan matahari di tangan kanannya dan bulan di tangan kirinya, dan untuk meninggalkan konsekuensi untuk iman menerapkan syahadat ini tidak akan diterima. Bahkan sampai sejauh itu. Dan itu kan mustahil kan? Menjadikan matahari di tangan kanan Muhammad dan bulan di tangan kirinya. Tetapi konsekuensinya biarkanlah tatanan masyarakat seperti ini. Nah, itu hal yang mustahil. Di sisi lain Rasul juga menyampaikan ya, Yaqsumu ta'ala binafsihi al-karimah al-muqaddisah annahu la yu'minu ahadun hatta yuhaqqimu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur. Fama hukmu bihi fa huwal haqqul ladzi yajibu al-inqiyatu lahu bi adna'i wa dhahiran. Nah, Allah ini bersumpah dengan dirinya yang mulia dan suci bahwa tidak beriman siapapun hingga dia berhukum kepada Rasulullah SAW dalam segala perkara. Maka apa yang diputuskannya adalah hak dan wajib ditaati lahir dan batin. Nah ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Nah ini menjadi solusi buat seluruh persoalan dari manusia. Tibyanan likulli syai'in ini berarti sebagai penjelas atas segala sesuatu. Menjelaskan ya berarti memberikan hukum-hukumnya untuk menjelaskan bagaimana hukum-hukum itu berjalan. Makanya dalam Al-Quran berkenaan dengan kebendaan, Allah membeli kunci-kuncinya, prinsip-prinsipnya, bumi beredar pada porosnya, kemudian memilih matahari, prinsip-prinsip berkenaan dengan kebendaan. Tapi manusia didorong untuk mempelajari hukum-hukum yang sifatnya fisikal itu tadi, bersifat natural ini ya, natural circumstance-nya, hukum-hukum berkenaan dengan kealaman ya, kebendaan fisika itu. Didorong untuk ini. Tapi yang tidak bisa difahami dari alam semesta ini ya perbuatan manusia itu sendiri yang harus diatur. Nah itu. Walaysat tanazzala bi ahadin min ahadi dinullah nadzalahu ila wa fi kitabillah ad-dalilu ala sabili hadhihi fiha. Tidaklah terjadi pada seorang penganut agama Allah suatu persoalan kecuali di dalam kitab Allah terdapat dalil yang menunjukkan jalan-jalan hidayah dan dalam persoalan itu. Artinya semua persoalan manusia ada. Mau kecenderungan terhadap harta boleh, ada caranya. Mau kecenderungan terhadap kekuasaan bisa saja, ada caranya. Ada masalah ekonomi, banyak yang memiliki akses yang terbatas terhadap ekonomi. Islam juga memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi itu, termasuk masalah-masalah manusia kemanusiaan, masalah lingkungan ya, masalah-masalah hukum, pemerintahan dan seterusnya, semuanya ada dalam Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan ini sangat jelas turunnya Nabi Muhammad tidak ingin menjadi penguasa sebenarnya, tapi mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Aizuma yakunu syara'u takunul maslah, di mana ada syariat maka akan ada maslahat. Nah, bagaimana jika tidak dilakukan? Maka
keimanan kepada Allah ini terancam hilang atau cacat, akan tergerus. Hanya dalam Jumatan akan selalu diingatkan untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena setiap hari kita akan tergerus karena sering bermaksiat atau meninggalkan larang-larang Allah. Persoalan manusia tidak akan terselesaikan sampai sekarang juga perbudakan. Dulu budak tradisional, sekarang budak harta, budak dunia, budak modern. Dulu jahiliyahnya ada jahiliyah yang kuno, nah sekarang jahiliyah yang modern. Nah, termasuk juga kemaslahatan akan hilang, banyak kerusakan-kerusakan. Kita bisa lihat saat ini diterapkannya khusus misalnya diterapkannya riba dan tidak diterapkan syariat Islam dalam urusan muamalah atau perekonomian, maka ketimpangan sosial terutama antara si miskin dan si kaya akan selalu tinggi. Kita dapati berita-berita ya, selain di masa pandemi, lebih pada sekarang ini banyak yang mengalami kesulitan karena perekonomian, karena kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Tapi harta orang kaya semakin bertambah. Bisa banyak diakses lah info itu. Siapa yang memiliki harta ya kurang dari 1% lah manusia-manusia yang kaya raya itu. Tetapi mereka memiliki kumulasi hartanya lebih dari 60 atau 70% harta yang ada. Nah, bahkan beberapa yang saking timpangnya ya dia sampai 80%. Itu cuma dimiliki oleh 1% saja. Nah, ini mengancam keimanan juga. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, wa malakum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Nah, Allah menunjukkan hal ini berulang kali ya. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir, orang dolim, dan orang fasik. Dan banyak persoalan yang terbengkalai. Idza wujidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Jika persoalan diserahkan pada bukan ahlinya, bodoh dan tidak berilmu, maka tunggulah kehancuran. Yang bodoh tidak berilmu ya dalam hukum, dalam pemerintahan, dalam urusan ekonomi gitu ya. Bagaimana bisa ekonomi hanya diserahkan pada orang yang nggak ngerti, atau bukan pemerintahan diserahkan pada orang yang pelongo-pelongo saja misalnya, yang nggak jelas ya. Nah, inilah. Dan Allah menyebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan laut karena perbuatan tangan manusia. Nah, agar mereka liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali jalan yang benar. Nah, ini beberapa hal yang penting bagaimana kita memahami dan mengerti sebetulnya menerapkan syariat ini adalah konsekuensi dari keimanan. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena ya identitas saja, ya tren saja. Sekarang pakai kerudung ya karena memang trennya seperti itu, atau pakai kerudung hanya karena tokoh atau figurnya juga pakai kerudung. Nah, ini juga jangan demikian. Tapi karena dorongan-dorongan tadi, dalam Islam itu karena ada dorongan keimanan, dia syariat itu juga menjadi solusi atas berbagai permasalahan dan juga akan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu tidak ada ceritanya dalam Islam eksploitasi, tidak ada. Nah, atau syariat Islam itu misalnya yang digambarkan kejam karena jihad itu, atau dengan diterapkan syariat akan ada potong tangan, akan ada rajam, akan ada kisos, akan balas bunuh dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bisa lihat. Ya, itu adalah opsi-opsi terakhir sebetulnya. Tapi sebelum ke sana, maka Islam sudah memberikan gambaran betapa aturan itu sudah memberikan kemuliaan dan kemakmuran ya, serta menempatkan manusia pada level manusia yang terhormat. Kalau diatur-atur sih nggak boleh berzina ya, itu perbuatan binatang. Nah, akhirnya kan yang ada sekarang seperti saat ini, perusakan di mana-mana. Ya, itu beberapa hal yang berkenaan dengan berpikir syar'i ya, sehingga harapannya seorang muslim
syariat itu dan juga misalnya yang non Muslim, kami juga menyampaikan bahwa syariat itu mengatur perbuatan manusia itu dalam kapasitas dia adalah bagian dari bagian dari makhluk ya. Nah, ibaratnya kayak gini lah. Ada kita punya HP gitu ya, ada manual booknya, ada cara menggunakannya. Begitu juga pakai laptop gitu, ada cara menggunakannya. Nah, apabila kita tidak menggunakan manual book itu, ya cara pemakaian pasti akan rusak, cepat rusak. HP ya fungsinya untuk berfungsi sebagai alat komunikasi dan juga fungsi-fungsi yang lainnya, bukan untuk ganjel pintu atau untuk dilempar ya kucing tetangga. Nah, mungkin itu beberapa hal berkenaan dengan berpikir syar'i dan bagaimana pengenalan kita terhadap syariat Islam. Nah, nanti harapannya atau gambaran pokok berkenaan syariat ini secara umum dominannya syariat Islam ini mengatur pada perbuatan manusianya. Sehingga nanti yang kita akan pelajari dalam produk-produk keuangan syariah itu lebih fokus pada bagaimana perbuatannya itu. Sehingga nanti misalnya bagaimana hukum menggunakan fintech. Nah, dilihat dulu fintechnya apa sih. Seperti nanti di buku saya misalnya, yang diatur bukan fintechnya. Oh, ini kan fintech beda dengan perbankan. Ya, apapun itu, dalam Islam yang dilihat fintech itu di bidang apa dan melakukan apa. Kalau fintechnya itu menyediakan platform untuk jual beli, ya akan diatur syariat berkenaan dengan jual beli itu. Atau berkenaan dengan investasi, ya udah aspek investasi itulah yang diatur atau yang harus merujuk pada ketentuan syariat. Begitu juga dalam perbankan. Nah, perbankan ini kan bukan hanya sekedar produk atau institusi ya, atau merupakan sektor ya bidang ekonomi. Tetapi yang dilakukan perbankan ini apa? Nah, begitu saja nanti kita menghadapi kondisi misalnya fintech atau misalnya sekarang cryptocurrency. Nah, yang diatur itu bukan barang-barang fisiknya itu, tetapi kripto ini, fintech ini, misalnya marketplace ini, dia merupakan sarana untuk melakukan perbuatan apa. Nah, kalau di sana ada marketplace ya misalnya ya, atau ada platform perjodohan misalnya, yang diatur berkenaan itu, bukan platformnya seperti apa, atau platform berkenaan dengan jual beli apa. Nah, ini dan bagaimana yang diatur adalah aktivitas perbuatan jual belinya. Nah, inilah sehingga nanti kita akan mempelajari syariat itu pada konsep ataupun lebih fokus bagaimana perbuatan manusianya itu. Nah, sehingga nanti akan bisa kita hadapi atau bisa kita telaah kondisi-kondisi yang sifatnya ini ya, sifatnya kekinian ya, modernitas. Ya, enggak masalah, ada komputer, ada teknologi high-tech, canggih dan seterusnya. Itu adalah saranya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengenali dan mengidentifikasi perbuatan apa yang menjadi cakupan ataupun pembahasan dari syariat itu. Ya, itu. Mungkin ada diskusi dulu, monggo bisa disampaikan. Ada pertanyaan, silakan.